Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah step down 5 volt atau regulator 5 volt ya. Nah, di sini kita butuh 3 buah komponen yang utama. Yang pertama yaitu IC. Ini adalah tipenya 7805 ya. Nah, kemudian kita butuh 2 elko. Yang pertama ini adalah elko 16 volt 470 mikrofarad ya. Kemudian yang kedua ada elko 25 volt 220 mikrofarad. Nah, di sini sebenarnya bisa sama yang ini ya. Sama yang ini. Tapi di sini cuma 16 volt ya. Jadi saya ragu nantinya ini akan disuplai dengan tegangan atau voltase 12 volt. Ini kalau dekat dengan voltase ini, kalau nggak real dia bisa meletus ya teman-teman di elko-nya. Nah, di sini kemudian kita butuh PCB lubang ya, berlubang seperti ini. Nah, ini nggak pakai ini juga nggak masalah ya, karena ini cuma sebagai alat bantunya aja biar rapi gitu ya. Nah, kemudian kita butuh juga komponen tambahan ya. Ini bisa dipakai bisa enggak ya teman-teman. Yang pertama yaitu ini ya, heatsink untuk pendinginan IC-nya ya. Ini heatsink kurang tahu ukurannya, tapi untuk IC biasanya untuk IC TIP 41 gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan juga di sini ada bautnya ini ukuran M3. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa menggunakan, ini ada soket 12 volt, jack DC 12 volt ya. Ini soket untuk jack DC. Nah, ini jika menggunakan adaptor ya nantinya suplainya. Ini adalah jack DC 12 volt. Ini ada tulisannya sih, DC ya. Oke. Kemudian kita gunakan konektor XJ atau konektor molek ini sebagai outputnya nantinya. Ini akan saya jadikan sebagai output. Nah, di sini outputnya juga bisa diubah menjadi konektor ini USB-A ya. Ini adalah deep konektor USB-A seperti ini, tapi ini gak akan saya pakai sih. Yang saya pakai adalah konektor XJ-nya ya, konektor moleknya ini. Nah, di sini kita akan pasang dulu ke PCB-nya ya. Yang pertama ininya dulu, IC-nya atau transistornya. Kita pasang dulu ke heatsink-nya dulu ya teman-teman. Astaga, bentar, karena ketutupan sama kamera ini. Nah, ini dipasang ke heatsink-nya dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa pakai ini ya, thermal paste ya, atau thermal grease gitu ya teman-teman, biar nanti ini ya biar sempurna untuk sambungannya ini. Nah, seperti ini jadinya, seperti ini. Oke, kemudian kita butuh PCB-nya. Ini akan kita susun ke sini. Ini akan saya susun ke sini. Nah, seperti ini ya.
Ini sebelumnya sudah saya bor ya, untuk biar pas aja. Ini sudah saya bor menggunakan bor mini seperti ini. Ini adalah bor PCB ya. Ini rakit sendiri harusnya bisa ya teman-teman. Ini pakai dinamo 12 volt. Nah baik, lanjut kita ke elko-nya, pemasangan elko-nya. Nah di sini ini berapa voltnya? Yang ini 25 voltnya. Ini akan saya jadikan sebagai inputnya di bagian inputnya ya. Ini untuk pemasangannya di sampingnya sini. Jadi yang ada garis putihnya ini adalah polaritas min atau negatifnya ya teman-teman. Nah, ini adalah polaritas negatifnya. Jadi akan saya pasang seperti ini. Ini satu garis ya. Satu garis dengan ini. Polaritas min di luar. Oke, kemudian yang ini elko yang 16 volt 470 mikrofarad ini di bagian outputnya ya. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Nah di sini untuk pinnya sebenarnya gini ya teman-teman. Untuk pin transistor atau IC dari 7805 yang dari kiri ini sebagai voltase input, yang tengah ini untuk ground atau GND-nya, yang di sini untuk VCC out ya. Ini adalah VCC in, VCC out. Ini adalah untuk voltase plus ya teman-teman. GND ada di tengah ini. Nah baik, langsung aja kita sambungkan aja ya. Yang pertama kita tekuk dulu biar pasnya, biar nanti gampang untuk penyambungannya. Bentar, ini biar lurus aja ya teman-teman. Oke. Nah ditekuk ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga. Lalu yang di sini yang groundnya ini akan saya gabungkan dengan heatsinknya ya. Sini akan saya ke belakangkan. Nah seperti ini. Jadi ini belakangnya akan membentuk seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu ini juga di ini ya, disambungkan ke samping. Kita tekuk-tekuk supaya tersambung ya. Ini nanti jika kurang kakinya, ini karena saya pakai komponen bekas, bisa dijumper ya teman-teman nantinya. Seperti ini. Kemudian konektornya konektor 12 jacknya, 12 voltnya ini akan saya taruh di sini. Nah ini juga saya bor menggunakan bor ya teman-teman.
untuk memasukkan ini biar pas aja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, sebelumnya di sini saya tunjukkan dulu ya. Yang di sini kan yang tengah ini plus ya. Plus itu langsung menuju ke belakang. Yang tengah sama yang pinggir ini groundnya atau minnya ya. Nah, setelah dipasang, kemudian pasang yang konektor moleknya atau konektor XH nya ya. Pastiin dipasang dulu ya. Pastiin dipasang dulu karena nanti biar nggak terbalik. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Tinggal kita solder. Nah, oke, saya copot dulu. Ternyata keras sekali. Oke, tinggal dipasang lagi. Nah, jadinya nanti seperti ini. Tinggal kita solder ya. Oke, di sini saya menggunakan solder yang agak besaran. Ini soldernya, teman-teman. Ini panas banget sih. Nah, di sini saya menggunakan timah gulungan ya. Timah gulungan. Ini enggak sama, enggak apa-apa sih. Nah, di sini kita akan menyoldernya. Yang pertama kita solder yang bagian kakinya dulu. Oke, kemudian yang tengah kelihatan kan? Sebentar, ini saya ganjel dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, kemudian yang di sini kita solder semua komponennya dulu ya. Sebentar, ini harus ditekuk sih. Salah. Sebentar, ini enggak imbang.
aja dulu. Kemudian yang kaki ini kita beri timah. Oke, ini udah saya sambung ya. Tinggal kita jumper yang perlu aja. Di sini saya menggunakan jumper kabel biasa ya, kabel biasa. Udah bener, tinggal dijumper aja. Oke, udah. Kok enggak kalau lengket? Kepanasan ini sudah jelas ini kepanasan. Lanjut aja. Ini kepanasan ya.
kabel jumpernya yang jeleknya, nggak mau lengket gitu. Ini mah jatuh. Oke, kurang banyak ya. Oke, udah ya, tinggal tambahin ground aja. Tinggal tambah groundnya. Ini sebenarnya kalau pakai kaki komponennya itu lebih enak ya, kalau baru ya komponennya. Kalau yang kambilan ya atau copotan itu harus jumper. Terlalu panas. Seharusnya dari ground dulu tadi. Nggak apa-apa sih. Seharusnya dari ground aja dulu, tapi bagus sih kalau double ini. Nah, tinggal tambahin aja yang kurang, solderan yang kurang tinggal ditambahin aja. Oke, udah jadi gini aja. Ntar saya rapiin dulu ya.
memang enggak lurus ya. Udah sepertinya, waktunya dicoba ya. Nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya. Jadi inputnya pakai Elco 220 mikrofarad ya, 25 volt. Outputnya pakai Elco 16 volt 470 mikrofarad. IC-nya menggunakan TI bukan ya, 7805. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita coba dulu. Ini kan saya pasang ya konektornya, bisa enggak? Bisa ya. Nah, di sini ada power supply adaptor 12 volt 1 ampere. Sebentar, di sini saya ambilkan multitester dulu ya. Nah, ini saya set di 20 volt. Oke, kita tes dulu ya. Ini 12,10 volt adaptornya ya. Di sini akan saya colokkan dulu ya. Ini pastiin tidak ada konslet ya. Oke, sebelumnya kita tes dulu ada short enggak ya. Oke, kita tes dulu ada short enggak dari ground ke ground, nyambung ya. Kok nggak nyambung? Oh, ini belum terhubung ya teman-teman. Kita solder ulang. Oke, udah sepertinya. Kita cek lagi udah terhubung belum ya. Nah, oke, udah terhubung ya. Dan yang plusnya di sini. Ini nggak akan nyambung karena lewat IC-nya dulu.
Ini kita cek ke groundnya. Ini udah nggak short ya. Oke, jadi emang gitu karena ada elko ya. Oke, sepertinya udah nggak short ya. Kita coba untuk menyalakannya. Nah, di sini ini 12 volt 1 ampere tadi. Ini kita cek ulang dulu. Nah, ini 12 volt, 13. Langsung aja saya colokkan di sini ya. Ini enggak apa-apa ya. Sebentar. Ini konektornya. Nah, di sini udah bisa ya. Jadi kita bisa membuat step down sendiri. Ini bisa dilihat. Ini dari 12 volt ke 5 volt ya, 4,94. Nah, ini di 20 ya. Coba di 200 mungkin kedeteksinya 5 volt. Oh, masih tetap 4,9. Mungkin kurang ya. Kalau dia 100 harusnya 5 volt ya. Karena ya gitu. Nah, ini akan saya cek melalui sini biar fix ya, biar ketahuan benar atau enggak ya. Nah, di sini ini 12 voltnya dulu. Kok udah jadi 6 volt ya. Oh, di sini deh 20. Nah, 12 ya, itu minus karena ini kebalik polaritasnya ini. Bentar ya. Nah, 12 ya teman-teman. Nah, di sini kita cek 4 minus 495. Ini karena polaritasnya kebalik. Oke, kita coba balik lagi. Oke, udah benar ya, 4,94. Nah, di sini berarti kita berhasil membuat regulator atau step down 5 volt. Ini bisa digunakan sebagai apa ya? Kalau cas HP kayaknya kurang ya teman-teman, karena ini cuma memakai IC 7805 yang artinya di dataset itu outputnya cuma 5 volt 500 mA ya, atau 0,5 ampere. Itu jadi nggak recommended ya. Tapi kalau teman-teman mau rakit tapi mau beli, mendingan teman-teman beli aja yang udah jadi seperti ini. Ini adalah step up sih, bukan step down ya. Ini step up. Ini MT 3605 ya, 3608 untuk step up nya ya. Jadi bisa beli jadi aja teman-teman, kalau nggak mau ribet ya, beli jadi aja. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai habis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini buat thumbnail dulu. Gini ya. Oke, terima kasih.